Halo semua, welcome to Balon Udara bersama aku Orlin. Aku Kristo. Aku mau. Aku Jeff. Nah, kenapa nih nama podcast kita Balon Udara? Karena biasanya orang-orang yang lagi produksi itu kan mengudara ya. Nah, apa ini yang mengudara? Balon udara. Betul. Apalagi kita sebagai generasi muda yang sedang mencari jati diri ya. Iya betul. Menjajah dunia pakai balon udara gitu. Nah, apa nih bahasa kita kali ini? Ya pembahasan kali ini kan ya Tentang SEA Games. Ya betul. Kenapa kita bahas SEA Games? Karena SEA Games itu termasuk lomba yang bergengsi ya. Iya betul sekali. Apalagi diadakan secara internasional dengan anggota-anggota ASEAN gitu. Iya. Apalagi dengan permasalahan yang ada, masih jadi topik yang cukup menarik untuk dibahas. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin ada teman-teman yang belum tahu SEA Games itu apa sih? Mungkin Paul bisa jelasin. Ya, SEA Games itu adalah lomba antar negara atau internasional, yaitu adalah negara-negara ASEAN. Biasanya SEA Games itu diadakan 2 tahun sekali nih. Terus anggota-anggotanya itu anggota-anggota ASEAN ada Thailand, Indonesia, Kamboja, Myanmar, Singapura, mungkin dan lain-lainnya. apa lagi? Ya itu dan lain-lainnya. Jadi SEA Games pertama yang diadakan di Thailand pada tahun 1959. Yang lama banget itu. Iya, makanya itu. Jadi SEA Games itu udah dibikin oleh orang-orang zaman dahulu lah. Zaman bapakku lahir itu. Iya sih. Iya benar zaman dulu ya. Zaman Indonesia merdeka lah. Wah, Setelah Setelah ya kan. Tapi udah kenapa nih 30 nggak? tahun setelah itu. Ya sih, Iya benar ada. 14 ya, 14 tahun. nggak salah nih. Ya udah. Tapi kenapa kok akhirnya nggak tiap tahun aja tuh biar asik? Kalau setiap tahun mungkin anggota-anggota yang mengurusi untuk lomba internasional itu kecapean. Terlalu cepat lah mungkin untuk mereka. Apalagi kan stadiumnya perlu disiapin. Iya betul. Apalagi kalau bola gitu kan susah juga nyiapinnya. Ya, lapangannya. Pasannya benar lapangannya. Emang bikin lomba yang gede gitu susah ya, apalagi nasional. Oh banget. Pasti dong. Apalagi itu udah di tingkat go internasional. Ramai banget. Berat. Tinggal ke ASEAN. Iya benar. Aku aja bikin lomba di sekolah udah susah persiapannya, apalagi yang internasional ya. Udah pasti beda kelas lah kalau mereka. Kalau bikin lomba gede pasti keren sih mereka itu. Orang-orang penting yang ngurus biasanya kayak gitu. Ya. Presiden. Kalau SEA Games tahun ini apa itu? SEA Games tahun ini tuh 2023 diadain di Kamboja, dan Kamboja sebagai tuan rumah dari SEA Games 2023. Iya, betul. Betul sekali betul. Nah, tanggal pemulainya tuh tanggal 5 Mei sampai 17 Mei 2023. Singkat juga ya. 12 Tadi hari doang. di Kamboja itu. Ya, tapi dengan jangka waktu sesikat itu, lomba apa aja yang diadain cabang-cabangnya? Banyak banget, ada 40 cabang olahraga. Oh. Di antaranya tuh ada atletik, voli, renang, ada sepak bola, basket, sepeda, dan lain-lain. Gila, banyak banget ya semua. Kayak banget itu wah. Pantesan aja ya. Mungkin kata Tadi itu mungkin ngurusin SEA Games-nya. Dari berapa? Iya, Banyak lagi. Iya masih ada banyak lagi. Masih ada 4 gila. Keren sih, Iya. kayak gitu. Tapi nih, balik yang ke aku bilang di awal, ada permasalahan-permasalahan ya kemarin itu. Banyak sekali. Ya ada beberapa banyak masalah yang terjadi, mungkin alasannya karena kurang persiapan. Iya kurang persiapan, betul kurang persiapan mungkin mereka ya. Apa namanya karena banyak banget cabang olahraga kayak tadi tuh ada 40. Mungkin mereka tuh wah kita ngurusin yang mana nih, kita harus bagi tugas. Mereka tuh kayak aduh kita kayaknya bakal telat ini, jadi ngurusnya mungkin agak kesulitan. Apalagi persiapannya hanya 2 tahun sekali, kan pasti susah Ya banget. benar sekali. capek pasti. Contohnya apa masalahnya yang ada kemarin? Salah satunya tuh ada lomba yang hanya Kamboja tahu tentang lomba itu, cabang olahraganya lah. Jadi cabang olahraganya itu namanya tagball. Untuk tagball sendiri aku kurang paham ya. Tapi yang pasti Kamboja doang yang tahu. Jadi negara ASEAN yang lain tuh kurang bisa memahami dan akhirnya Kamboja kebanyakan memenangkan. Berarti itu menguntungkan Kamboja ya. Dari pertandingan yang kita nggak tahu gitu. Iya, Tapi itu juga bikin penasaran loh dari negara-negara lain mungkin. iya bisa. Oh, itu belum pernah denger tuh lomba. Sama. Mungkin pengen tak mainin ya. Mau coba? Mau coba? Boleh ya coba, ya coba. Enggak tahu Coba. katanya. Oh kapan-kapan aja. Iya. Kapan ya? Habis ini ya, habis ini. Oke boleh. Lah, kalau Kamboja yang menangin lomba itu, terus tiga besarnya siapa ya?
Kalau 3 besar itu di peringkat pertama ada Vietnam dengan medali 359. Peringkat kedua itu ada Thailand 311 medali. Wih, Dan yang ketiga nih, negara kita sendiri, Indonesia. mantap. Indonesia memiliki 276 medali. Keren sekali kan? Pasti bangga dong kalian. Ya, Indonesia memiliki medali. Itu benar sekali. Gak kalah keren sama Thailand. Iya, benar. Nah, terus Kamboja di posisi keberapa? Kalau untuk Kamboja sendiri, mereka ada di posisi keempat, diikuti oleh Filipina di posisi kelima. Jadi Kamboja itu ada di urutan keempat dari peringkat. Dan SEA mungkin Games. masih ada selanjutnya ya. Iya benar. Nah, dari 10 sampai 11 negara ya. Iya banyak sekali. Iya. Wow, ya. Terus ada selain yang dibilang Kristo tadi ada masalah apa lagi nih? Ada tuh pas game Valorant, perlombaan Valorant tuh ada Malaysia memakai bug saat melawan Indonesia tuh. Nah, Dan Kamboja tuh tidak menanggapi tentang hal itu. Berarti ada yang curang tapi nggak ditanggepin gitu ya? Ini mereka bukan nggak nanggepin, mungkin nggak tahu lah. Oh ya, mungkin ya. iya. Selip juga ya. Soalnya Kamboja setelah itu pernah bilang Kamboja tuh nggak lihat Indonesia, nggak lihat Malaysia. Cuma fokus ke Indonesia. Ya. Ya, kemarin aku sudah dengar kayaknya medalinya ada yang double ya pasti. Iya. Iya, di Indonesia sama Malaysia itu harusnya Indonesia ada dapat medali, Malaysia juga dapat. Oh, berarti double ya medalinya. Iya, benar-benar. Saya banget ya. Tapi jadi salah, masa bersalahnya aku buat sing kekurangan terus. Ada nilai plus apa ini? Ada dong, fun fact-nya, negara Kamboja presidennya itu memberikan akomodasi kepada peserta-peserta SEA Games. Ada lagi, satu lagi nih, ada tiket untuk peserta SEA Games dan menontonnya itu digratisin. Iya. Keren sekali kan? Digratisin semua. Gila. Kira-kira tadi kan pesawat ke negara Kamboja gratis nggak ya? Waduh, kalau gratis sih kayaknya kurang tahu kalau itu. Semoga itu ada biar kita bisa ke sana kan, bisa tahu. Kalau bakal ada SEA Mungkin Games terbatas selanjutnya. ya. Kenapa? Mungkin terbatas ya. Iya, mungkin terbatas benar sekali. Karena saking banyaknya yang ngikut. Ya, jadi banyak negara pasti pesertanya sendiri aja udah banyak. Iya, pasti ada banyak. Tapi udah keren sih sampai diakomodasiin gitu. Iya, makanya itu bahwa negara yang besar seperti ini bisa ngurusin Belum. sebanyak itu juga peserta anggota. Iya, bener, keren. Nah, itu kan kalau SEA Games yang tahun ini tuh. Kalau SEA Games yang akan datang gimana nih? Tahun rumahnya apa? Kan ada mungkin udah tahu ya, SEA Games kan diadakannya 2 tahun sekali. Kan terakhir sekarang Kamboja. Jadi 2 tahun lagi 2025 tuh akan diadakan di Thailand, khususnya di Bangkok, di ibu kotanya Thailand. Kok kamu bisa tahu? Padahal belum terjadi loh. Karena SEA Games sudah direncanakan oleh presiden-presiden ASEAN sebelumnya dan sudah dipersiapkan. Mungkin bisa. Mungkin udah dipersiapkan sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya mungkin ya udah dipersiapkan dulu. Mungkin kita bisa cari di internet Ya, atau mungkin sekarang sudah dipersiapkan juga. Ya, ada jadwalnya mungkin Iya, ya ada. buat SEA Games berikutnya ini. Di internet ada nggak? Oh. Ada, jelas mungkin ada, tapi bakal ada pasti. Kata temenku sih beli tiket kereta api jauh-jauh hari. Ini mereka nyiapin jauh-jauh tahun ya. Makanya itu, berarti mereka kan lebih keren gitu kan. Bisa nyiapin untuk semua apa anggota-anggota ASEAN yang ikut. Iya, betul sekali. Nah, buat SEA Games yang akan datang, kalian punya harapan apa nih? Untuk aku sih, semoga SEA Games yang akan datang tuh lebih dipersiapkan lagi dan juga Lucu. ya gitu. Kalau mau lah. Kalau aku sih semoga SEA Games yang ada di Thailand besok di Bangkok gitu lebih baik dari sebelumnya. Misalkan tidak ada kesalahan atau kecurangan lagi yang terjadi. Seperti itu aja sih. Kalau Jeff gimana? Nah, kalau aku sih mungkin sama sih kayak Kristo, nggak ada permasalahan lagi di kedepannya seperti sebelumnya. Kalau menurut aku, Kalau menurut Kalian Kurang lebih sama kayak kalian mungkin persiapannya bisa lebih dimatengin lagi, planningnya, rencananya. Terus juga mungkin lebih perhatiin lagi biar kalau ada yang keselip gitu bisa ditanggepin ya gitu. Jadi mungkin kesimpulannya untuk hari ini, mungkin kita bisa berharap untuk SEA Games selanjutnya bisa lebih baik lagi Iya. dan bisa direncanain dengan lebih baik lagi. dan semoga kita bisa ikut SEA Games ya, Oh ya, amin. karena siap yang bayar. Jeff yang ngajak, kan kamu yang ngajak. Ayolah. Banyak kamu boleh. bayar. Atau enggak bilang presiden Thailand digratisin. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kapan-kapan ya, kapan-kapan. Mungkin cukup sekian untuk kali ini podcast kita. Makasih buat Kristo, Maul, sama Chat yang udah nemenin. Makasih juga buat pemirsa yang udah dengerin sampai habis. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya skill di olahraga, bisa banget nih ikutin SEA Games tahun 2025.
Dibayarin sama Jeff. Iya, itu. Jangan Takut itu. jangan minta. Semoga kita bisa ikut ya buat Iya. SEA Games berikutnya di tahun 2020. Amin. Oke, semangat. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan kita akan bertemu lagi selanjutnya dengan topik yang pasti nggak kalah menariknya. See you guys. See you, thank you, bye-bye.